Cristiano Ronaldo telah lebih besar dari Manchester United saat ini. Kapten timnas Portugal itu menjadi sosok pemain paling fenomenal di dunia. Pernyataan sang mantan pelatih legendaris MU, Sir Alex Ferguson, tentang tidak adanya pemain yang lebih besar dari klub rasanya mulai tak berlaku bagi seorang Ronaldo. Faktanya, mantan bintang Real Madrid itu kini menjadi sosok yang paling bisa mencuri perhatian dunia. Hal ini seiring dengan keputusannya ikut terjun ke dunia per-YouTubean. Ronaldo sekarang lebih besar dari Manchester United. Tidak hanya itu, pemain berusia 39 tahun tersebut bahkan melampaui FC Barcelona yang notabene merupakan klub dengan subscriber terbanyak di YouTube yakni 17,9 juta akun menurut laporan Talksport. Sejak meluncurkan kanal YouTube bernama Ur Cristiano, Ronaldo langsung kebanjiran subscriber. Hanya butuh 1 jam bagi Ronaldo untuk mengoleksi 1 juta subscriber. Kehadirannya di laman video besar dunia itu lantas mendapat banyak sorotan mata. Kini, Ronaldo telah mampu melampaui mantan klubnya, Manchester United, di YouTube. Tercatat hingga berita ini tayang, pemain yang pernah dididik Sir Alex Ferguson itu sudah punya 41,9 juta subscriber. Sementara itu MU hanya memiliki 9,31 juta saja dalam sumber yang sama. Ronaldo juga melampaui mantan klub-klubnya yang lain seperti Sporting Lisbon 322.000 subscriber, Real Madrid 14,9 juta, dan Juventus 8,41 juta. Pencapaian Ronaldo masih belum berhenti. Peraih 5 kali Ballon d'Or itu bahkan mampu melangkahi subscriber sejumlah promotor olahraga seperti Premier League 7,35 juta, NFL 13 juta, hingga UFC dengan 18,6 juta subscriber. FIFA dan NBA pun tak menjadi saingan berat bagi Ronaldo. Terhitung sejauh ini FIFA punya 21,5 juta subscriber sementara NBA ada 22 juta. Menariknya, sang rival, Lionel Messi, seakan tak ada artinya. Masih melansir dari sumber yang sama, La Pilga sejauh ini hanya punya 2,35 juta subscriber saja. Subscriber Ronaldo pun terus bertambah tiap harinya. Dia pun diprediksi bakal mengejar Merbis sebagai YouTuber terbesar saat ini yang punya 311 juta subscriber. Sementara itu MU hanya memiliki 9,31 juta saja dalam sumber yang sama. Ronaldo juga melampaui mantan klub-klubnya yang lain seperti Sporting Lisbon 322.000 subscriber, Real Madrid 14,9 juta, dan Juventus 8,41 juta. Kekalahan Manchester United dari Brighton and Hove Albion makin terasa perih karena dibobol oleh mantan pemain mereka dengan 2 rekor menyakitkan. Manchester United harus menuai pil pahit saat berhadapan dengan Brighton and Hove Albion pada Matchweek 2 Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam laga tersebut, Manchester United bertindak sebagai tim tamu dengan melawat ke markas Brighton di Stadion American Express, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Meski sempat memberikan perlawanan ketat, Manchester United harus mengakui keunggulan tuan rumah. Manchester United tertinggal lebih dulu pada menit ke-32 berkat gol Danny Welbeck. Lalu, Setan Merah sempat menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60. Amad Diallo menjadi sosok protagonis dalam keberhasilan Manchester United mengubah skor menjadi sama kuat 1-1. Akan tetapi, Bruno Fernandes DKK, pada akhirnya harus menyerah setelah Joao Pedro mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+5. Dengan demikian, Brighton berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas Manchester United. Kekalahan Manchester United tersebut semakin terasa perih karena salah satu mantan pemain mereka ikut menjadi penyebab kekalahan. Sosok yang dimaksud adalah Danny Welbeck. Welbeck berhasil menjadi pencetak gol pertama ke gawang Manchester United. Berkat gol itu, Welbeck pun berhasil mencatatkan 2 rekor hebat. Rekor pertama yang berhasil dicatatkan oleh penyerang berusia 33 tahun itu adalah ia telah mencetak 100 gol di level klub sepanjang kariernya. Adapun rekor kedua bisa dibilang membuat Manchester United sakit hati. Menurut data Squawka yang dikutip bolasport.com, Welbeck menjadi mantan pemain pertama Man United yang berhasil mencetak 5 gol ke gawang mereka. Jumlah tersebut ialah gol paling banyak ke gawang Setan Merah yang diciptakan mantan pemain mereka sendiri. Welbeck merupakan jebolan akademi Manchester United. Teka-teki masa depan Jadon Sancho masih belum jelas. Namun kini, Manchester United kabarnya siap melepas Sancho dengan skema peminjaman. Sancho pada musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund di pertengahan musim. Ribut-ribut dengan Erik ten Hag jadi pemicu Sancho tersingkir dari skuad Setan Merah di paruh musim lalu. Di masa pinjaman, Sancho justru menunjukkan kualitasnya. Bahkan mampu mengantar Dortmund ke final Liga Champions. Namun sayang, di final Dortmund kalah dari Real Madrid. Sancho pun kembali ke MU seiring masa peminjamannya yang tuntas. Kepulangannya ke MU justru mengundang tanda tanya untuk masa depannya. Winger asal Inggris itu pun tak masuk dalam skuad MU di laga perdana Premier League. Belakangan, dikabarkan Sancho mengalami infeksi telinga. Namun, rumor mengenai kepergian sang pemain kian kuat. Apalagi ada beberapa tim yang berminat menggunakan jasanya seperti Paris Saint-Germain hingga Chelsea.
Akan tetapi, sejauh ini belum ada kejelasan dari tim peminat. Apalagi, MU kabarnya meminta mahar senilai 40 juta pound. Kini, sikap MU melunak. Melansir Detik Sport, mereka siap melepas Sancho dengan skema peminjaman. MU menyadari situasi klub-klub Eropa saat ini sulit untuk menjual pemain. Dengan skema ini, Juventus kabarnya jadi tim terdepan untuk merekrut Sancho. Klub raksasa asal Italia ini sedang memantau perkembangan Sancho meski belum mengajukan tawaran resmi. Performa Marcus Rashford sampai pekan kedua Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025 malah makin parah setelah dilatih oleh legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Pelatih Setan Merah, Erik ten Hag, sengaja merekrut Van Nistelrooy untuk menjadi salah satu asistennya musim ini. Tugas Van Nistelrooy adalah menggembleng pemain-pemain lini depan Manchester United supaya tampil lebih tajam. Salah satu pemain yang perlu ditingkatkan ketajamannya adalah Marcus Rashford. Sempat mencetak 17 gol di Premier League pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, ketajaman penyerang timnas Inggris ini merosot di kompetisi tahun 2023 sampai tahun 2024. Dia hanya bisa mencetak 7 gol dalam 33 penampilan. Di tangan Van Nistelrooy, yang membukukan 95 gol dalam 150 penampilan di Liga Inggris bagi Manchester United, performa Rashford diharapkan bisa meningkat. Seperti dikutip dari The Sun, Manchester United sampai memberikan sesi latihan ekstra dari Van Nistelrooy buat Rashford. Akan tetapi, gemblengan Van Nistelrooy sepertinya belum memberikan hasil. Rashford malah semakin mejan setidaknya dalam 2 pertandingan pertama musim ini. Bukan hanya tidak mencetak gol, pemain berusia 26 tahun itu malah sama sekali tidak mencatatkan tembakan saat Manchester United menang 1-0 atas Fulham dan kalah 1-2 dari Brighton dan Hove Albion. Saat melawan Fulham, Rashford masih diberi kesempatan merumput selama 90 menit oleh Ten Hag. Namun ketika menghadapi Brighton, dia ditarik keluar pada menit ke-65. Performa buruk Rashford ikut dikomentari legenda Liga Inggris, Alan Shearer. Raja gol Premier League 3 kali itu menyoroti Rashford yang malah beberapa kali terjebak offside. Manchester United mengambil langkah mengejutkan mendekati akhir bursa transfer musim panas. Setelah santer dikabarkan makin dekat dengan perekrutan Manuel Ugarte, klub besutan Erik ten Hag baru-baru ini malah diklaim mengajukan tawaran untuk gelandang lain. Hanya saja, banderol mahal yang dipasang kubu Prancis membuat upaya Manchester United sempat tersendat. Titik terang baru ditemui akhir-akhir ini, dengan MU dan Les Parisiens kini menjajaki kesepakatan pinjaman disertai kewajiban membeli pada akhir musim depan yang membuat Manuel Ugarte diprediksi bisa tiba di Old Trafford dalam waktu dekat. Namun, terlepas dari perekrutan Ugarte yang nyaris terwujud, Manchester United justru dikabarkan sempat bergerak mendekati gelandang tengah Atalanta, Ederson. Jurnalis Italia Alfredo Pedula bahkan mengungkap Setan Merah berani mengajukan tawaran senilai 50 juta euro untuk mengangkut pemain Brasil dari klubnya. Football Transfers mencatat Ederson memang sempat jadi incaran MU beberapa waktu lalu. Malahan, laporan mengeklaim Setan Merah sebenarnya telah coba merekrut dia ketika menyelesaikan kepindahan Rasmus Højlund ke Old Trafford musim panas lalu. Adapun pemain berusia 25 tahun kembali sukses mencuri perhatian di musim panas 2024 usai menjadi bintang dalam kemenangan timnya atas Bayer Leverkusen dalam final Liga Eropa, Mei silam. Akan tetapi, Atalanta tidak bersedia menjualnya sebab bintang lain, Teun Koopmeiners berpeluang besar angkat kaki dari klub mereka demi bergabung dengan raksasa Italia Juventus. Harry Maguire terlihat melontarkan kata-kata saat gagal menghindarkan Manchester United dari kebobolan oleh Brighton and Hove Albion. Gol pembuka Brighton lahir lewat asis Kaoru Mitoma. Dari sisi kiri kotak penalti, bintang timnas Jepang itu melepaskan umpan silang datar melintasi depan gawang. Crossing Mitoma gagal diintersep oleh Maguire sehingga membuka ruang bagi Danny Welbeck untuk mensontek bola dan terjadilah gol. Tak lama kemudian, kamera menangkap ekspresi sang bek United. Maguire melontarkan 5 kata kepada rekan setimnya sambil memperlihatkan wajah kesal. "Saya tidak bisa mendapatkan bola," kata dia.